Bonjour tout le monde. Perkenalkan, saya Naila Zahra Ramadanisa, mahasiswi sastra Prancis angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan kembali dan sedikit membahas tentang novel yang baru saja saya baca, yang berjudul Maigret et le Clochard. Maigret et le Clochard merupakan sebuah novel detektif karya Jules Simenon yang diterbitkan tahun 1963. Novel ini bercerita tentang Maigret, seorang detektif yang berusaha memecahkan kasus percobaan pembunuhan terhadap seorang gelandangan di tepi sungai Seine. Cerita dimulai ketika Maigret menginterogasi Jeff Van Hout di hari setelah percobaan pembunuhan tersebut terjadi. Siapakah Jeff Van Hout? Jeff Van Hout adalah seorang pelaut berkebangsaan Belgia yang tinggal di sebuah kapal bernama Zwarte Zwan bersama istrinya, putri yang masih bayi, dan saudara laki-lakinya. Menurut cerita Jeff, di malam saat kejadian, istri dan putrinya sedang tertidur dan saudara laki-lakinya sedang pergi. Saat itu, dia sedang memperbaiki mesin kapalnya ketika mendengar suara air. Karena terkejut, dia segera pergi keluar kapal dan melihat bahwa ada seseorang yang sedang tenggelam di dekat kapalnya. Dia juga melihat bahwa ada dua orang yang pergi secara terburu-buru dengan mobil berwarna merah dan membawa karung berukuran besar. Jeff dan tetangganya segera berusaha untuk menyelamatkan orang tersebut dan memanggil polisi setempat. Setelah diselamatkan, orang tersebut tidak responsif, namun matanya masih terbuka. Setelah itu, korban tenggelam tersebut segera dibawa ke rumah sakit. Jeff menyebutkan bahwa mobil yang digunakan merupakan Peugeot warna merah dengan plat nomor yang memiliki 2 angka 9 dan berakhir dengan angka 7 dan 5. Setelah menginterogasi Jeff, Maigret juga menginterogasi tetangga Jeff yang ikut membantu korban tenggelam tersebut. Tetangga Jeff menyebutkan bahwa Jeff sempat menggunakan jangkar kapalnya untuk menolong korban tenggelam tersebut dari atas kapal. Setelah menginterogasi tetangga Jeff Van Hout, Maigret kemudian menanyai seorang wanita gelandangan yang kebetulan berada di sekitar tempat tinggal si korban. Wanita tersebut menyebutkan bahwa si korban dikenal sebagai tabib di antara para gelandangan dan merupakan dokter sebelum menjadi gelandangan. Wanita tersebut juga menyebutkan bahwa sebelum menetap di Pont Marie, si korban sempat menetap di Pont Neuf dan Quai de Bercy. Sang wanita juga menyebutkan bahwa si korban merupakan seorang pemabuk yang sering membeli alkohol dari sebuah bistro di Jalan Ave Maria yang bernama Au Petit Tourang. Karena untuk penyelidikan lebih lanjut, Maigret pun mengunjungi bistro tersebut, dan penjaga bistro tersebut merupakan seorang Italia yang memiliki istri yang penyakitnya disembuhkan oleh si tabib atau si korban. Penjaga bistro tersebut juga menyebutkan bahwa si korban membeli 2 liter alkohol per harinya dan memiliki seorang anak perempuan. Setelah keluar dari Au Petit Tourang, Maigret pun mengunjungi rumah sakit di mana si korban dirawat. Namun, karena korban masih dalam keadaan tidak sadar, Maigret pun menanyai seorang dokter yang sedang bertugas di situ. Sang dokter menemukan kartu identitas si korban dan menyebutkan bahwa nama korban adalah François Keller dan memiliki alamat di Mulhouse. Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa si korban mengalami cedera kepala yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul, serta cedera pada telinga kiri dan luka pada bagian wajah. Setelah kunjungan ke rumah sakit, Maigret pun pulang dan menemui istrinya. Setelah berbincang-bincang, ternyata istri Maigret mempunyai sanak saudara yang tinggal di Mulhouse. Dari istrinya lah dia mendapatkan kontak keluarga Monsieur Keller. Setelah mendapatkan kontak keluarga Monsieur Keller, Maigret pun mengunjungi mereka untuk identifikasi apakah benar ini Monsieur Keller. Nah, setelah melakukan identifikasi, ternyata benar adanya ini Monsieur Keller. Dan keluarganya juga menyebutkan bahwa mereka sudah lama sekali tidak bertemu dengan Monsieur Keller
dan terakhir bertemu adalah ketika anak perempuannya masih berumur 13 tahun. Kini anak perempuannya sudah menikah dan tinggal di Paris. Selain itu, anak perempuannya juga menyebutkan bahwa Monsieur Keller adalah orang yang lembut dan tidak pernah berkelahi. Karena itu, sangat tidak mungkin bahwa Monsieur Keller memiliki musuh yang harus diwaspadai. Maigret juga berhasil menemukan pemilik mobil Peugeot yang ada di tempat kejadian. Ternyata karung yang dibawa digunakan untuk membuang bangkai anjing Gradient tua yang terlalu besar untuk dikubur. Setelah penyelidikan panjang oleh Maigret, akhirnya ia memutuskan untuk kembali lagi ke atas Fortress One dan kembali menginterogasi Jeff Van Hoot. Setibanya dia di kapal, ia melihat potret seorang laki-laki tua dan bertanya kepada Jeff, "Apakah ini ayahmu?" Jeff menjawab, "Bukan, itu Willem, ayah Anneke." Anneke sendiri merupakan nama dari istri Jeff Van Hoot. Kemudian Maigret bertanya lagi, "Apakah ini kapalmu?" Jeff menjawab, "Iya, benar, ini kapalku dan kapal Anneke." Singkat cerita, setelah beberapa pertanyaan berikutnya, terungkaplah bahwa kapal itu awalnya adalah kapal Willem, ayah dari Anneke, dan Jeff hanya merupakan pekerja di kapal itu. Semasa hidupnya, Willem merupakan seorang pemabuk dan pada suatu hari, ia jatuh dalam keadaan mabuk ke dalam sungai Seine. Pada saat itu, Jeff terlalu kaget untuk melakukan sesuatu, dan pada saat dia tersadar, semua sudah terlambat dan ayah Anneke sudah meninggal. Di sekitar situ, berdirilah Monsieur Keller yang menyaksikan seluruh kejadian tersebut. Singkat cerita, Jeff kemudian dibawa oleh Maigret ke kantor polisi untuk ditahan dan untuk interogasi lebih lanjut. Namun, di kantor polisi, Jeff tidak mau mengaku sebagai pembunuh Monsieur Keller dan terus membantah. Pada akhirnya, Jeff dibawa ke rumah sakit untuk menemui Monsieur Keller. Namun, Monsieur Keller tidak mau mengidentifikasi pembunuhnya dan hanya berterima kasih kepada Jeff karena sudah membantunya ketika dia tenggelam. Pada akhirnya, Jeff dibebaskan dan Monsieur Keller kembali menjadi gelandangan di Pont-Marie. Menurut saya, bagian paling menarik dari novel ini adalah bagian akhirnya di mana tidak ada seorang pun yang dijatuhi hukuman atas percobaan pembunuhan Monsieur Keller. Walaupun telah diimplikasikan di sepanjang novel bahwa Monsieur Van Hoot adalah pembunuh Monsieur Keller. Hubungan antar manusia yang ada di novel ini juga sangat menarik karena seperti saya bilang tadi, Jeff Van Hoot tidak mau mengidentifikasi pembunuhnya. Apakah karena dia memang orang yang lembut hati atau karena suatu hal lain? Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.